Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edmund Jets, Bentang Jawa Cap Rider 68. Saya kerja di Decathlon sebagai mekanik sepeda. Hari ini kita akan mereview beberapa produk yang saya gunakan selama perjalanan Bentang Jawa 2022 dari Pantai Carita sampai Banyuwangi sepanjang 1.500 km. Langsung aja ya. Yang pertama kita mulai dari yang ada di meja ini. Mulai dari atas. Helm, saya menggunakan helm Van Rysel. Sama topinya juga Van Rysel yang paling tipis, paling ringan. Setelah itu untuk jersey, pakai sama hampir semua Van Rysel. Base layer Van Rysel, sarung tangan Van Rysel. Kaos kakinya sedikit berbeda, Keep-Run. Ada lampu-lampu juga dari Forkla sama Between. Ada tas kecil untuk makanan dari Quechua. Jaket Van Rysel, sepatu Triban, baju tidur Quechua. Ada yang ketinggalan nggak? Udah ya semuanya. Kira-kira ini dia produk-produk Decathlon yang saya gunakan selama 5 hari. Halo, nama gue Timothy. Gue peserta dan finisher Bentang Jawa 2022 dengan cap number 43. Kebetulan tahun lalu gue juga peserta dan finisher Bentang Jawa tahun 2021 dengan cap number 31. Hari ini gue akan review sedikit beberapa barang yang gue bawa selama event Bentang Jawa tahun ini dan tahun lalu. Yang pertama ada sepatu dari Triban, produk dari Decathlon. Yang kedua adalah helm Van Rysel dari Decathlon. Selanjutnya ada cargo bib Van Rysel juga dari Decathlon. Selanjutnya ada jas hujan yang packable dari Van Rysel juga yang gue bawa di tahun lalu dan tahun ini juga. Selanjutnya ada Decathlon backpack yang compact dari Decathlon yang selalu ada di sepeda gue. Selanjutnya ini gue pakai juga di tahun lalu, glove dari Van Rysel juga, produk dari Decathlon. Nah, yang ini produk terbaru dari Rock Rider, line up dari Decathlon juga. Ini gue pertama kali pakai di tahun ini dan sangat nyaman. Selain packagingnya kecil, sangat breathable, cepat banget kering dan sangat rekomen. Selanjutnya, ini nggak cuman pas Bentang Jawa aja sih, ini selalu gue bawa di tas gue kemana-mana. Ada handuk microfiber dari Decathlon juga. Yang terakhir, ini yang semua peserta Bentang Jawa wajib bawa. Ada emergency blanket dan safety kit trail dari Decathlon. Nggak cuman emergency blanket aja, di dalamnya ada gunting, ada anti blister, ada plaster dan ada kasa. Jadi ini semua include di dalam satu paket. Jadi kalau udah bawa ini udah lengkap, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Halo semua, nama gue Janes. Di kesempatan kali ini gue akan coba sharing tentang cerita Bentang Jawa yang gue ikutin kemarin dan beserta beberapa review produk Decathlon yang gue gunain. Mulai dari yang pertama, sebenarnya kalau dari Bentang Jawa yang 2021, produk yang gue bawa itu lebih sedikit. Karena revisi yang dari 2001 ternyata nggak perlu sebanyak itu. Kemarin itu gue bawa jersey 2 sama bib 2. Sisanya pakaian celana lari itu dari Domios sama ya kalian tau lah sarung legend itu nggak pernah ketinggalan. Jadi yang pertama itu yang gue bawa itu yang penting banget itu bib. Nih bib Van Rysel 1, terus jersey Van Rysel 1, sama jersey-nya si Triban 1, sama satunya lagi itu ada kayak kaos dry fit gitu, tapi ini punyanya Rock Rider. Jadi hampir semua seri produk Decathlon tuh gue bawa. Jadi yang Van Rysel, Triban, sama Rock Rider. Terus gue bawa raincoat itu ada 2. Satu yang punya Triban yang agak tebal, yang buat heavy rain, sama Van Rysel yang lightweightnya buat hujannya yang masih gerimis-gerimis lah.
Sama helm juga, helm Van Rysel yang seri yang lightweight juga, yang racer. Berikutnya gue akan review beberapa produk yang gue pakai dan bawa di Bentang Jawa tahun ini dan tahun lalu, karena mostly 80% barang-barang ini sama kayak tahun lalu, karena itu nyaman banget buat gue ya, terutama untuk event-event jarak jauh. Gue nggak berani coba pakai barang-barang baru, jadi kalau barang itu nyaman buat gue selalu pakai sampai rusak terus. Jadi yang pertama itu sepatu dari Triban. Sepatu ini yang gue suka untuk tipe kaki gue yang lebar. Dia modelnya lacing, pakai tali. Jadi gue bisa adjust kenceng enggaknya dari tali aja, simple. Dan lo kayak pakai sepatu biasa, bawahnya kompatibel dengan cleat MTB. Dan rubber bawahnya sangat nyaman dipakai untuk jalan. Ada cerita di tahun ini sesi Bromo, gue udah siapin sendal untuk tanjakan Bromo sebenarnya. Tapi karena sepatu ini nyaman buat gue, sendalnya malah nggak kepake. Jadi gue nyaman pakai sepatu ini even untuk tanjakan yang lumayan curam seperti Bromo. Ya, barang berikutnya bib cargo dari Van Rysel juga. Ini line up produk terbaru dari Decathlon. Tahun ini gue coba untuk pakai dan surprisingly enak, nyaman, cocok di anatomi bokong gue, jadi nyaman. Dan yang paling terutama karena kargo itu bisa bawa banyak nutrisi. Kalau gue tuh nutrisinya ya, kalau yang lain gel, kalau gue enggak lah, solid food kayak pisang, buah, gorengan. Jadi ini sangat rekomen. Gue bawa bib ini 2, tapi gue pakai selama 6 hari ini cuma satu. Kehujanan kering sendiri. Terus kalau sebelum malam, sebelum istirahat, gue cuci, mandi ikut sama gue nih. Terus gue pakai lagi di besoknya, walaupun di besok paginya keadaannya basah, 1-2 jam dia cepet banget kering. Jadi rekomen, terutama kantongnya kanan dan kiri ya. Jadi ada 2 pocket buat naruh nutrisi terutama. Selanjutnya jaket hujan dari Van Rysel juga. Gue coba buka. Ini tahun lalu gue juga pakai ini. Sangat rekomen karena bukan hanya kecil packagingnya, tapi bener-bener waterproof. Yang berfungsi juga buat windbreaker. Jadi kalau untuk breakaway turunan yang panjang, gue langsung pakai ini supaya nahan badan gue dari angin. Ini sangat recommended. Dan kemarin untuk di event Bentang Jawa, gue lihat banyak peserta mostly pakai Van Rysel ini. Jadi mungkin mereka suka dengan packagingnya kecil, nggak tembus yang pasti. Jadi lo nggak perlu bawa 2 jaket, lo cukup bawa 1 jaket aja untuk satu event. Karena kalau event jarak jauh yang lo perlu perhatiin adalah bawaan lo ya, berat bawaan lo. Selanjutnya, ini juga cocok dan recommended yang selalu gue bawa dan gue pakai untuk event jarak jauh. Glove dari Van Rysel, dia ada pad gelnya, jadi sangat nyaman, terutama untuk turunan yang jauh, karena tangan lo selama 6 hari itu ada di atas hood, brake hood itu selama hampir 18 jam, 16 jam satu hari. Jadi sangat penting untuk dibawa, terutama untuk multiple days event seperti Bentang Jawa. Selanjutnya backpack compact dari Decathlon juga. Ini bukan hanya gue bawa selama Bentang Jawa, selalu ada di tas gue. Walaupun gue bawa backpack, gue selalu bawa ini. Tujuannya adalah untuk belanja di minimarket. Jadi kalau lo di minimarket kan sekarang udah nggak ada kantong plastik, lo tinggal masukin barang-barang lo aja ke sini. Praktis, muat banyak, berguna bukan cuma buat belanja, buat lo mandi ke kamar mandi, lo bawa perlengkapan mandi lo di sini.
Jadi lo nggak perlu bawa banyak kantong kresek, kantong plastik untuk beragam peralatan. Jadi lo cukup bawa ini aja. Selanjutnya microfiber towel. Ini untuk event-event endurance dan multiple days sangat berguna ya. Karena selain packagingnya kecil, dia cepat banget kering. Kalau gue mandi gitu pagi, lo jemur di sepeda lo gitu di luar kayak 1 jam juga udah lo bisa masukin lagi. Jadi nggak ganggu perjalanan lo lah. Jadi ini hal yang wajib yang lo bawa. Selanjutnya adalah emergency safety kit. Isinya ada emergency blanket, gunting, anti blister untuk kaki lo, untuk tangan, plaster untuk emergency kalau lo ada luka-luka. Dan terakhir adalah kasa. Kasa itu untuk kalau lo misalkan ada luka di badan lo bersihin dulu, terus lo cover dengan kasanya, lalu lo tutup dengan plasternya. Jadi ini lo beli ini lo bisa dapat semua. Alhamdulillah kemarin nggak kepake, jangan sampai kepake karena ini barangnya praktis ya, kecil ya, selalu gue bawa nih, masih baru nih, jadi belum pernah kepake. Jangan sampai kepake sih. Oke, selanjutnya helm. Nah, helm nih gue sebenarnya tahun ini coba-coba sih, cocok atau enggak sebenarnya, cocok atau enggak di gue. Ini helm dari Van Rysel, ada teknologi MIPS-nya, dan harganya lumayan affordable. Ternyata cocok untuk kepala gue yang lumayan besar, cocok, fitnya bagus, dan harganya affordable. Itu aja buat helm, karena gue jujur aja belum pakai ini lumayan lama, jadi gue belum bisa ngobrol banyak. Kedua yang terakhir adalah topi dan baju. Ya, kalau tadi bib ini gue pakai dalam 6 hari cuma 1, baju ini pun juga. Kalau lo lihat di foto-foto gue di Bentang Jawa dari hari pertama dan hari terakhir itu jersey-nya cuma ini 1. Gue selalu cuci sewaktu gue masuk istirahat malam dan selalu gue pakai sewaktu gue mulai lagi bersepeda di pagi hari. Topi ini gue selalu pakai kalau gue ngerasa perlu proteksi dari angin, kayak lagi turunan. Kalau lagi malam hari, kalau lagi siang hari gue pasti copot biasa. Tapi ini topi enak, fitnya juga lumayan gede untuk kepala gue yang ukurannya lumayan besar, cepet kering. Cocok-cocokan juga sih kalau topi, gue pemilih juga. Kalau topinya bagus tapi fit di kepala dan nggak nyaman di gue pasti nggak pernah pakai. Udah itu aja kalau untuk review barangnya. Oke. Pertama gue coba pengen jelasin ya, pengen terangin. Kemarin tuh gue pakai bib seri Van Rysel yang baru. Dia tuh pertama sih gue ngeliat waktu masuk di Decathlon, item ini kayak rada aneh gitu ya. Jadi dia kayak bolong-bolong gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk pakai bib ini. Jadi dia modelnya tuh kayak bolong-bolong gini nih, tuh. Tadinya gue pikir ini akan nembus kulit enggak ya? Maksudnya akan kelihatan gitu kan, kayak nyeplak gitu. Ternyata pas gue pakai, jadi emang bolong-bolong ini mungkin si Van Rysel tuh udah research ya, udah research and development. Kalau emang pas banget di tropik, atau kalau mungkin kalau pas di luar negeri atau di negara 4 musim, emang dia tuh emang buat pas summer. Jadi pas gue pakai kemarin, emang ngaruh banget sih. Jadi kayak paha itu ada sirkulasi tambahan dibandingkan dengan bib yang seri lain. Terus bib yang gue pakai yang kedua itu, ini sedang gue pakai. Dia ini Van Rysel juga, cuman dia seri kargo. Jadi dia ada sakunya. Jadi satu-satunya bib Decathlon tuh yang ada kargonya cuman 1 seri ini doang. Memang sirkulasinya tidak sebaik yang ini. Cuman karena ini emang modelnya kargo, padding di bagian paddingnya dia lebih tebal. Jadi emang masing-masing itu beda peruntukan. Makanya gue bawa yang ini biasanya gue buat riding siang, gue pakai kargo tuh buat riding malam.
Terus jersey yang gue bawa juga sih, jersey yang lightweightnya si Van Rysel juga cukup mesh ya, sama bagian sampingnya ini kayak ada mesh gitu juga, jaring-jaring. Jadi ya seenggaknya di bagian yang memang lipatan tangan kita tuh emang bagian keringatnya over, itu lebih bersirkulasi. Dibandingkan dengan jersey-jersey yang rescut yang lain yang pernah gue pakai, ya bagian mesh di bagian samping ini emang ngaruh banget. Terus yang terakhir, jersey yang gue pakai satunya lagi itu Triban. Jadi jersey ini emang dia tidak se lightweight yang Van Rysel, cuman enaknya dia banyak kantongnya. Jadi emang ini gue desain dua bib, dua jersey itu emang udah berpasangan. Ini banyak kantongnya, lebih gue pakai itu kalau malam sih, karena dia lebih tebal, terus banyak kantongnya. Jadi gue bisa sakuin kayak nutrisi, handphone, makanan, segala macam, dan lain-lain. Jadi kalau gue pakai jersey-nya yang Triban, gue pasti pakai bibnya yang nggak ada kantongnya. Begitu sebaliknya. Terus rain cover ini emang ada dua tipe ya, tergantung kebutuhan kita. Gue kemarin mutusin bawa dua-duanya, walaupun yang biru ini kalau dari sisi ultra itu agak berat. Dia itu agak berat. Cuman pas dia ini kepake, ngebantunya tuh pada saat hari pertama itu kita hujannya tuh emang hujan deras banget. Jadi sebelumnya gue pakai yang tipis itu masih nembus. Jadi akhirnya gue double pakai ini. Dan ini yang jadi penyelamat gue sih sebenarnya di Bromo sih. Jadi dia selain kayak hujan deras nggak nembus, sama kayak sebagai windproof juga. Satunya lagi itu kalau untuk yang hujan-hujan ringan, gue pakainya. Jadi tadi kan kelihatan ya beda packagingnya besarnya, ini cuman segenggaman tangan. Jadi si Van Rysel yang Rain ini dia tuh lebih packaging itu emang lebih tipis. Tuh dipakainya juga enak. Cuman ada tapinya. Jadi dibalik tipisnya dia, lightweightnya dia, kalau hujannya itu intensitasnya deras banget kayak kemarin di hari pertama, sama kalau anginnya dingin banget, dia masih agak nembus. Itulah kenapa kemarin gue mutusin bawa ini dua-duanya. Dan bener-bener kepake. Jadi emang sebuah produk itu, gue rasa sih nggak ada yang diciptakan untuk all in. Jadi kita harus memilih berdasarkan kebutuhan kita. Atau kalau emang kebutuhan kita butuh all in, ya kayak gue ini. Gue bawa dua-duanya. Terus yang terakhir, helm. Helm ini emang gue pakai emang pas khusus bentang Jawa ini. Sebelumnya gue pakai helm itu sekitar 400 gram. Helm ini 250 gram dan itu sangat ngefek. Jadi pas posisi gua di aero itu kepala gua rasa kayak fatigue pegalnya itu hilang. Jadi 400 gram ke 250 mungkin 150 gram ya. Tapi untuk jangka waktu yang lama itu berasa sih. Sama paling soal bib ini ya, gue paling sedikit nambahin. Ini sangat penting namun orang tuh suka abai. Jangan kita atau lu beli bib itu misalnya 1 minggu sebelum event. Jadi ibaratnya mau bib apapun, sebaiknya lu beli minimal 1 bulan dan ada istilahnya lu break in dulu, lu riding lah 200 kilo. Karena itu kejadian kemarin banyak di beberapa peserta, bib mereka itu masih pada baru, akhirnya bagian bokong itu pada lecet. Gua terus terang gua kemarin itu lecet, cuman gua lecet itu karena emang posisi paddingnya itu emang agak kurang pas buat buat postur bokong gua. Jadi emang bib ini emang sifatnya emang personal banget. Jadi yang mahal tuh nggak selalu langsung cocok sama lu, yang murah tuh nggak selalu jelek. Jadi emang harus ya rajin-rajin trial and error sih kalau masalah bib ini. Kalau jersey itu mungkin lebih general. Bib ini benar-benar personal banget. Jadi kalian tuh emang harus sering trial and error, coba dan baca-baca review, dan yang paling penting wajib break in dulu. Itu aja sih tips dari gua, karena itu sangat fatal kalau udah lecet semuanya bakalan runyam. Thank you. Oke, selanjutnya kita akan lebih deep dive lagi tentang produk-produk ini, teknologinya, pengalaman saya selama menggunakannya, dan saya diberi kebebasan sama Decathlon untuk memberi negatif-negatifnya juga katanya. Kita mulai dari paling atas ya. Helm Van Rysel, saya lupa nih modelnya. Kalau nggak salah dia RC500 ya. R500. Saya pilih varian yang warna putih.
Ini helm udah saya pakai hampir 2 tahun. Udah banyak lah Audax, berkali-kali Audax, berkali-kali gravelan sama anak-anak gravel hura-hura, sama ke Jonggol, kemana-mana nih. Yang saya suka dari Van Rysel, helm Van Rysel R500 ini, dia teknologinya in mold. Dan untuk kompetitor, sesuai dari harga dibandingin sama kompetitor lain, ini salah satu produk yang paling murah untuk in mold. Jadi bedanya in mold sama hard shell itu biasanya yang luarnya dilem ya kan. Kalau ini udah langsung di press, jadi nempel. Untuk helm-helm lain untuk dapat teknologi gini bisa 100 ribuan lebih mahal. 100-200 ribu lebih mahal. Ini dia. Channelnya cukup besar, jadi cukup adem. Kalau misalnya lagi nggak pakai cycling cap, berasa nih si udaranya masuk dan keluar. Paling enaknya lagi dari helm Decathlon, kita ada namanya teknologi VO Clip di belakang. Jadi VO Clip ini bisa buat lampu ditaruh. Nah, gini. Ini kepake banget pas di akhir-akhir sebelum masuk Banyuwangi, ketika udah balik lagi ke jalan besar, terus banyak truk bus. Pengalaman saya di tahun lalu di daerah situ selalu dipepet-pepet mulu sama bus sama truk. Jadi pas di stretch terakhir itu 50 kilo terakhir, itu saya pakai lampu belakangnya 2 plus reflektor, kayak better safe than sorry. Alright, selanjutnya kita ke cycling cap. Nggak terlalu banyak yang bisa direview dari cycling cap ya. Ini versi yang paling ringan, paling tipis, dia paling cepat kering. Ada sedikit reflektifnya di depan. Cukup nyaman, no complain about this one. Cepat kering, yang paling penting. Dan ini saya pakai juga untuk lap muka. Jadi selama bentang jauh kan, kalau siang-siang bisa panas banget. Salah satu trik yang saya gunakan selama bentang jauh itu, tiap kali badan saya udah mulai overheat, langsung masuk ke minimarket, izin ke WC, guyur air, ini saya basahin, lap muka semua, lap badan, kocek-kocek dikit, pakai lagi. Sedikit aneh, cuman kalau memang ultra endurance, jadi menjaga suhu badan, menjaga kebersihan itu harus disambil-sambilin lah. Sambil ngapain, kita ngapain lagi, gitu. Jadi ini cycling club plus waslap badan. Moving on ke badan, untuk menjaga suhu tubuh tetap nyaman, saya pakai base layernya Van Rysel. Decathlon punya 2 produk base layer, tapi saya milihnya yang versi yang lebih tipisnya, jadi bukan yang paling mahalnya justru. Yang paling mahalnya, yang lebih di atas ini technicality-nya lebih tinggi, dia memang jauh lebih adem, tapi packingnya nggak sekecil yang ini. Jadi karena space terbatas, kita cuma punya tas yang ada di sepeda, saya pilihnya yang ini. Dan ternyata aman-aman aja, tetap menjaga tubuh enak. Jadi si base layer ini gunanya mindahin wicking. Kalau bahasa Inggrisnya wicking, kalau di Indonesia apa ya? Dia jadi mindahin si keringat dari badan kita ditaruh ke jersey luar. Jadi jersey luarnya nggak ngepek gitu, nggak nempel kalau lagi keringetan basah. Jadi ini dia base layer. Selanjutnya kalau jersey saya pakai Neo Racer dari Decathlon juga. Van Rysel ini cepat kering. Tahun lalu saya pakai ini juga, dan karena saya suka pakai ini di bentang jauh tahun lalu, tahun ini saya pakai lagi dan saya rekomenin ke Janes dan Timo untuk pilih yang ini. Dia cutnya aero, jadi untuk ngebelah angin akan lebih efektif daripada jersey yang classic cut. Cepat kering, gak gampang bau. Kantongnya cukup, ada 3 plus 1 untuk dompet. Good product, no complain. Selanjutnya ke bib. Nah, ini satu-satunya produk yang saya bawa 2. Jadi 1 dipakai, 1 ditaruh di tas. Nah, untuk yang jersey bib ini, dia bukan bib yang tingkatan paling atasnya Decathlon, sama kayak si base layer tadi. Kenapa saya pilih di tier 2-nya Decathlon? Karena yang ini
ada jersey pocket. Bukan jersey pocket, maaf. Yang ini ada cargo pocket di samping. Jadi untuk ultra distance race seperti Bentang Jawa, kita harus meminimalisir waktu istirahat. Salah satu caranya adalah kurangi makan yang duduk. Jadi kayak makan di restoran gitu kita kurangin. Mungkin sehari 2 atau 3 kali, sisanya, by the way, makannya bukan 3 kali aja kalau ultra distance. Kalau ultra distance saya bisa makan 5 ke 6 kali ya. Tapi sisanya itu snacking dan semuanya ditaruh di jersey pocket. Jadi setiap kali masuk ke convenience store, biasanya saya bawa ini. Ini tas kecil dari divisi hikingnya Decathlon. Dia tas serut kayak gini. Nah, kalau dibuka dia jadi 10 liter. Cukup gede nih. Jadi ini semua diisi pakai potato chip, roti, air soda, semuanya yang saya butuhin, kalori untuk beberapa jam ke depan, dibawa semua di tas, dimasukin ke jersey pocket, dan sembari jalan itu sambil makan, snacking terus. Misalnya, jadi per jam minimal, jadi per jam itu harus selalu ada makan. Entah roti sobek tuh yang satu segepok gini, habisin satu. Nanti jam selanjutnya makan lagi. Pokoknya harus terus makan karena itu bahan bakar tubuh kita kan. Jadi kalau misalnya bahan bakarnya udah menurun, tentunya performa juga bakal menurun dan lama-lama masuk ke namanya hypoglycemic, atau kalau di sepeda kita panggilnya bonking. Itu yang udah lemas, bisa pusing, mau maju juga, mood juga udah nggak enak. Jadi selalu berusaha untuk menghindari nyampe di titik itu. Jadi makan terus, dan itulah pentingnya punya banyak kantong di celana, ada di tas, supaya kita nggak butuh berhenti makan di restoran atau di warteg atau dimanapun itu, supaya bisa makan sambil jalan. Oke, lanjutnya kita ke barang-barang kecil. Kaos kaki, Decathlon punya kaos kaki sepeda yang khusus. Cuman saya lebih suka yang kaos kaki lari ini karena compressionnya lebih kenceng. Buat saya ngerasa lebih nyaman aja. Jadi milihnya justru kaos kaki lari. Untuk sarung tangan, lagi-lagi sama seperti helm, sama seperti base layer, saya nggak pilih yang the best of the best-nya Decathlon. Karena sebenarnya saya kurang suka pakai sarung tangan. Justru saya sukanya nggak pakai sarung tangan. Cuman kadang-kadang sarung tangan ini berguna karena dia ada bagian yang ada seperti handuknya untuk lap keringat. Kalau keringat masuk mata, yang semoga enggak, karena itu nggak enak banget. Lap ingus mungkin kalau lagi hujan dan kedinginan. Jadi saya pilihnya justru yang paling tipis, yang paddingnya nggak ada. Kalau teman-teman yang suka pakai gel, Decathlon juga punya. Dia produknya di tier atasnya ini yang lebih technical. Ada beberapa pilihan juga. Tapi untuk saya lebih suka pakai yang tipis dan kadang-kadang justru nggak pakai sarung tangan. Apa lagi nih? Pindah ke sepatu. Sepatu ini udah lama. Nggak dipakai buat Bentang Jawa aja, kemana-mana. Jadi ini seri Triban. Triban itu bukan seri racingnya Decathlon kayak Van Rysel. Van Rysel itu seri racing. Kalau Triban lebih ke adventure, touring. Nah, saya suka pakai yang ini karena dia pakai cleat road. Dia pakai cleat MTB. Saya lebih suka pakai cleat MTB. Dan dia pakai tali sepatu. Jadi saya ngerasa secara look saya lebih suka klasik look aja. No complaint, hujan rintik-rintik dia nggak tembus. Kalau hujan gede ya semuanya pasti tembus. Salah satu produk paling favorit sekarang, ini dia. Rain jacket Van Rysel. Buat teman-teman yang udah sering ikut acara-acara Audax dan ultra-ultra lain, pasti saya yakin nggak bisa menghindari dari jaketnya Van Rysel ini. Semua orang dimanapun, di kalangan apapun pakai ini karena dia benar-benar berfungsi dan harganya juga masuk akal. Jadi tahun lalu saya juga udah pakai ini, Bentang Jawa tahun lalu. Tahun ini saya pakai lagi
segala jenis Audax dari musim panas, musim hujan, pakai ini juga. Functional, dia nggak terlalu panas karena ada ventilasinya. Di packingnya juga sangat-sangat kecil, jadi nggak makan banyak tempat. One of my favorite, dan tentunya ada reflective tape-nya di sini. Jadi kalau gelap kena cahaya dia bounce back. One of the best product. Lanjut, mana lagi yang belum? Lampu. Kalau di Bentang Jawa dan biasanya event-event yang multi-day, kita wajib bawa backup light. Nah, ini backup light saya. Headlamp, karena dia packingnya kecil. Dan lumayannya juga lumayan gila nih yang ini. Wow. Ini produknya Hiking, Forkla. Jadi untungnya nggak harus saya pakai kemarin karena manajemen baterai dari lampu utamanya cukup baik lah. Jadi sampai akhir pun masih ada spare 1 baterai. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen baterai, salah satu cara saya menghemat baterai utama dari lampu utama saya, itu saya pakai ini. Nah, ini lampu kecil Decathlon ini sebenarnya adalah backup light saya untuk lampu belakang. Ya bisa lampu warna merah. Tapi ketika masuk ke kota-kota yang penerangan jalannya terang, di malam hari, di subuh, saya nggak nyalain lampu utama saya. Saya pakai lampu blinker putih. Jadi yang penting mobil atau motor tahu kalau kita ada di tahu kita ada di jalur yang berlawanan. Jadi lampu utamanya saya matiin, saya nyalain lampu kecil ini. Jadi hemat baterai buat si lampu utamanya. Terakhir, perlengkapan di luar goes. Untuk tidur, saya bawa celana hiking yang cukup ultralight. Dia kalau cukup kecil. Kayaknya ultralight penting deh semuanya karena kita nggak bisa bawa banyak barang. Dan untuk baju, saya pakai punyanya Forkla. Ini kaos terbuat dari merino wool. Kenapa dipilihnya yang merino wool? Karena secara material, merino wool ini antibakterial. Jadi saya pakai 5 hari. Berangkat ke Carita, setiap malam tidurnya pakai ini. Dan pulangnya juga pakai ini, nggak dicuci, nggak bau. Cukup penting kalau misalnya masih mau tidur enak, bisa dibawa. Karena beberapa kompetitor sama sekali nggak bawa perlengkapan tidur. Mereka tidurnya langsung di bib. Kalau untuk saya kayak malam itu waktu yang penting untuk recovery. Karena kita cuma punya sekitar 2 jam, 3 jam kadang-kadang. Maksimum 4 jam. Jadi pengennya tidurnya yang paling senyaman-nyaman mungkin lah. Jadi saya bawa kaos sama celana. Supaya nggak berasa tidur pun aero banget pakai jersey ya kan. Itu dia. Terakhir, ini. Lagi-lagi bukan produk dari recycling, ini Forkla. Jadi ini semua toiletries saya taruh di sini dan saya taruh di sisi paling luar dari saddle pack. Jadi salah satu produk yang paling gampang diambil dari saddle pack. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita kebelet. Kalau ke minimarket selalu dibawa untuk reapply chamois cream, sabun-sabun semua, cuci muka, semua ada di sini. Jadi jarang mandi yang bener-bener mandi gitu. Kita biasanya jaga hygiene selalu sembari jalan juga. Dan ini sangat ngebantu. Dia bisa digantung, pegangannya juga kecil, dan sangat ringan bahannya. Sip, sepertinya sudah tercover semua produk Decathlon yang saya pakai selama perjalanan. Kalau ada minus, mungkin hanya di helm ini. Setelah 2 tahun, sudah mulai lecet, cuman kayaknya wajar ya. Karena memang dipakai masuk hutan, keluar hutan juga. Sisanya awet, ini sepatu juga udah hampir 2 tahun, no problem. Yang lain-lainnya aman. Kalau soal bib, nyaman apa enggak, saya jujur suka. Walaupun dia belum pakai yang, sekarang kan lagi ngetrend tuh elastic interface. Nah, Decathlon punya bib yang elastic interface. Cuman yang ini dia masih yang 3D foam. Nyaman apa enggak, pakai ini saya lecet di hari ke-3 pagi-pagi kalau nggak salah itu. Karena di hari pertama sempat basah, hujan, tetap harus goes kan.
Jadi di hari ketiga. Tapi rata-rata mau pakai bib yang harganya 3 juta, 4 juta, kayaknya nggak ada peserta yang nggak lecet. Dan bahkan ada yang sampai harus scratch atau did not finish karena nggak kuat nahan lecet di pantatnya. Jadi kalau nyaman, lecet sudah pasti mau pakai brand apapun kayaknya pasti akan lecet. So, cargo bib sangat recommended. Untuk bib short, tentunya masing-masing orang punya bentuk pantat yang berbeda-beda, sama seperti saddle. Saya rekomennya dicoba dulu aja, karena cocok-cocokan kalau untuk bib short. Jadi belum tentu semua orang cocok, tapi untuk saya ini pas banget kemarin. Recommended produk. Alright. Kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat atau pengen dapat masukan, jadi produk-produk Decathlon itu kalian bisa dapatkan di online marketplace. Tentunya kalau marketplace itu enaknya sih ada promonya sih. Kalau mau yang lebih cepat atau kalian butuh dadakan, itu ada Decafest. Decafest itu kalau nggak salah itu pasti minimal 3 jam nyampe. Terus yang ketiga, kalian bisa ke offline store. Decathlon Indonesia itu ada di beberapa titik di Jakarta. Sekarang gua di Decathlon Bekasi, kalau kalian mau nyamperin ke Decathlon Bekasi atau mau sekalian sharing-sharing, bisa. Ada juga di Pondok Indah, Alam Sutra, dan beberapa lokasi lainnya. Terus kalau misalnya kalian masih mau tahu spek detailnya, bisa download aplikasi Decathlon. Jadi di setiap item, kayak misalnya jaket ini Triban RC 500, itu ada speknya detail, bahkan sampai intensitas dia bertahan di curah hujan berapa itu ada. Jadi sebenarnya informasi detail itu di setiap produk Decathlon itu di aplikasi itu ada semuanya. Tapi kalau emang mau langsung, bisa datang ke Decathlon store-nya masing-masing. Setelah tadi gue sedikit review produk-produknya, barang-barang ini lo bisa beli semua di website, terutama di decathlon.co.id. Kita juga punya aplikasi Decathlon Indonesia. Lebih enak lagi kalau lo bisa datang langsung ke tokonya di Decathlon Pondok Indah. Di Decathlon Pondok Indah semua barang ini tersedia, available, dan di sini lo bisa bukan cuma beli produk sepeda aja, lo bisa beli produk hiking, produk swimming, produk running terutama, karena gue sebenarnya passionate-nya utamanya di running, tapi gue suka cycling juga. Jadi lo bisa datang ke Decathlon Pondok Indah. Kalau lo di luar kota mungkin lo bisa kayak yang tadi gue bilang di awal, di website di decathlon.co.id dan aplikasi Decathlon Indonesia. Lo bisa download di Android atau di Apple Store. Kalau teman-teman penasaran dan pengen coba produk-produk ini, tentunya bisa didapatkan di store Decathlon. Kalau mau sekalian mampir ketemu saya ada di Alam Sutra, ada juga di Bekasi, kita ada di Mall MTA, MOI, Kokas, dan tentunya kita juga ada di online. Jadi kita punya web sama punya aplikasi, teman-teman bisa download. Bahkan sebelum datang ke store bisa dicek dulu online, cek produknya apa, nanti di scroll down ke bawah, pilih ukuran, baru di bawahnya ada nih centang, produknya ada available di store mana aja. Jadi sebelum datang misalnya mau ke MOI, bisa dicek dulu nih, ada nggak nih barangnya di MOI, atau mungkin teman-teman harus ke Bekasi atau ke store lain. Dan tentunya bisa juga dibeli secara online. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan di comment section. Kami akan berusaha menjawab secepatnya. Kalau ada input atau yang lain-lain juga, semua langsung aja ke komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk selalu enjoy the ride. Bye! Decathlon Indonesia!